Ewan Mania dimanapun Anda berada, minggu yang sangat menyenangkan, kita bisa ngabuburit sambil nonton Formula One. Malamnya sahur kita disuguhi MotoGP, akhirnya ketiduran nggak sahur. Tapi Alhamdulillah karena saya punya kebiasaan kalau sahur saya hanya cukup makan satu kurma saja sebagai makanan penutup. Baik Ewan Mania, kita ngobrol GP Australia atau di Albert Park, dan Asa benar, kata Asa kemarin bahwa paling asik nonton di sini, dan benar. Kemarin kita tidak hanya disuguhi nonton Formula One saja, tetapi juga banyak penganugerahan. Yang pertama adalah mobil hybrid terbaik jatuh pada Williams. Jadi 10% etanol, 40% pertalite, 50% didorong. Jadi sangat ramah lingkungan. Ya betul ya saya. Kemarin kemudian juga mobil terkuat ternyata bukan Ferrari, bukan Red Bull, bukan Mercedes, tetapi Aston Martin. Karena penonton dikasih demo berkali-kali ditabrakkan ke tembok. Ini mobil terkuat sepanjang balapan kemarin. Jadi saya nggak tahu juga ini Aramco ini perusahaan bahan bakar, BBM atau asuransi, karena kok begitu cepatnya klaim langsung diperbaiki, bisa ikut kualifikasi luar biasa ini. Dan yang terakhir kita juga disuguhi bukan hanya sekedar balapan Formula 2, Formula One, tetapi juga balapan skutik yang dimenangkan oleh Vettel. Baik, Ewan Mania, kita coba lagi bersama Main Balap Podcast Show, dan di sana sudah ada Asa. Sebelum Asa akan ngobrol tentang review balapan kemarin, kita lihat dulu sekarang ini klasemen pembalap ya tampilkan. Silakan Asa. Ya, mungkin sebelumnya kita perlu ngomongin Australia dulu, mungkin Mas Dewa ya, karena kan boleh. Karena Mas Dewa juga dikirimi pesan orang yang berangkat ke Melbourne. Saya juga dikirimi foto banyak orang. Aku lagi di Melbourne. Iya. Dan lihat ini saya ngambil foto aerialnya, ini sudah petang ya, jadi agak gelap, tapi kelihatan penontonnya mungkin di sini penuh. Ya. Dan tradisi di sana kan kalau habis lomba boleh masuk ke lintasan. Dan katanya kemarin itu klaim penontonnya hampir 420.000 penonton. Gila ya. Selama 4 hari kan, festivalnya 4 hari, walaupun Grand Prix-nya 3 hari. Kemudian ada 128.000 pada hari H. Itu antri tramnya kayak gimana Mas Dewa ya? Kemudian ini adalah ada kemungkinan, ini F1 belum ngomong, ini penonton terbanyak F1. Selama weekend Grand Prix. Tahun lalu Austin 400.000 di Texas, di Amerika. Ya. Ini 419.000 koma. Jadi hampir 420.000 dalam 3 hari. Ini kangen betul sama F1 di Melbourne ini. Dan 400.000. Ini nggak bisa bayangin nanti habis ini balapan-balapan di Eropa yang penontonnya sudah normal. Lalu nanti kan yang di Miami habis ini juga sold out. Wah, ini F1 sedang meroket lagi nih Mas Dewa. Iya, ini kayak Alexander Ali Mansyah. Ini kirim pesan ke saya gini. Saya tuh kerja di Melbourne, tapi nggak pernah nonton F1. Gara-gara nonton podcastnya Mas Asa dan Dewo, gitu. Saya jadi kepengen nonton. Akhirnya saya paksa nonton, dapat tiketnya dari marketplace katanya gitu. Ini juga Jevon Hartanto juga sama. Saya kerja di Sydney, Mas. Terpaksa saya pengen nonton kayak apa sih keseruannya, dia ke Melbourne, tetapi dia nontonnya hari Minggu, dan saya juga pesan ini resepnya Mas Asa sudah saya coba, saya udah keliling-keliling ke Jalan Elizabeth katanya. Belanja merchandise. Iya. Terus kembali lagi ke penonton saya. Ini kayak gini antusias ya saya. Ya inilah kayak nggak ada COVID sudah Mas Dewa ya. Betul. Dalam artian ini negara yang salah satu yang paling menutup diri selama pandemi, yang karantinanya paling ketat, yang sedikit-sedikit lockdown. Tiba-tiba buka damnya kayak air bah. Ini saya nggak paham nanti seperti apa polanya, tapi luar biasa. Lihat penonton boleh masuk ke dalam seperti ini. Dan saya dulu ingat Mas Dewa kan, kita dulu kalau ke sirkuit, kalau sempat kan kita juga keliling sirkuit Mas Dewa ya. Iya. Saya jadi ngambil koleksi lama. Ya. Saya biasanya kalau ke sirkuit cari botol minuman lokal. Iya. Kemudian jadi harus merek lokal. Iya. Kemudian saya isi gravel trap-nya sirkuit. Jadi ini isinya adalah batu-batu sirkuit Melbourne. Jadi kalau ingat ada warna biru, merah, kuning. Ya ini gravelnya Melbourne. Ya moga-moga gara podcast ini saya nggak ditangkap ya. Tapi ini gravel sirkuit Melbourne yang asli. Kalau nggak salah ini tahun 2001 atau 2002 ngambilnya. Ya ini dengan Anda bisa masuk ke sirkuit gini, bayangin kalau 100.000 orang ini semua ngambil kayak gini kan habis gravelnya.
jadi off road, kan aspal. Tapi ini kerinduan ini karena pandemi atau karena gara-gara ya pasti karena pandemi. Tahun kemarin ini kan tahun 2020 kan orang sudah datang ke sana. 2020 atau 2021 yang 2020 Mas. Itu pertama kali F1 pembukaan kalau nggak salah. Jadi orang sudah siap, sudah antri di pintu masuk hari Jumat itu sudah siap masuk babak latihan. Kemudian F1 memutuskan batal dan semua pesertanya cepat-cepat balik ke Eropa. Karena waktu itu ada kru McLaren yang positif. Ini tahun 2020, 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. Ini ada cerita juga dari F1 Mania Surabaya namanya Ana. Ana ini kan saya udah niat sampai ke sana, udah foto-foto di bandara, batal. Udah foto-foto dia. Jadi kalau kelihatan Australia ini Ana selalu di grupnya F1 Mania Surabaya selalu ceritakan kesedihannya. Udah sampai sana, batal. Jadi pulang lagi. Ya. Ya, moga-moga setelah ini benar-benar sudah normal. Ini sekali lagi saya tetap yakin sampai hari ini Melbourne adalah salah satu tempat paling asik untuk nonton Formula 1. Ya, salah satunya boleh turun ke lintasan seperti itu. Karena memang ini taman publik ya. Jadi sebelum lomba, sesudah lomba Anda bisa jogging atau bisa hari Seninnya mungkin bisa jogging atau naik sepeda keliling sirkuit. Kan butuh waktu untuk membongkar semua perlengkapan F1 itu. Tidak ada sulit. Yang seperti ini paling ini Montreal. Montreal itu juga sangat mengasihkan buat saya. Monaco, tapi kan Monaco nggak ada musuhnya. Kalau sirkuit tradisional kan belum tentu bisa seperti ini, kecuali mungkin di Italia. Ya. Beberapa kali memang saya lihat Sepang sempat melakukan ini juga. Saya juga kaget. Saya nggak tahu itu memang dibuka resmi atau tidak. Kalau yang jelas waktu itu kita memang lompat pagar, memang kita coba ingin merasakan sensasi aja kan. Karena kalau jadi F1 Mania itu kan harus gila kan. Saya kalau kita sampai sirkuit nggak gila gitu kan. Iya. Ditangkap kan? Urusan nanti kan kayak gitu Mas Yowo. Yang penting jangan kriminal, jangan nyolong gitu kan. Jangan nyolong, jangan ngambil barang. Kalau cuman karena hobi, saya pikir ya pembenaran ini saya ini. Jadi sekali lagi welcome back Melbourne. Luar biasa Australia. F1 benar-benar take off, dia kembali dari pandemi mendapat respon begitu besar. Ya ini moga-moga pertanda yang baik untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi ya kangen ke Melbourne juga ini. Ya jadi kita ke hasil lomba sekarang. Saya mau pakai catatan waktu Mas Yowo karena mungkin dalam kesempatan ini saya pengen Charles-nya sendiri nggak pengen dikoreksi, nggak apa-apa. Kita selama ini di Indonesia nyebutnya Leclerc ya. Leclerc. Dan sebenarnya itu juga nggak apa-apa. Dia bilang nggak masalah. Tapi proper bahasa Perancisnya tuh Leclerc kayak Claire gitu, Leclerc. Tapi ya kita udah kebiasa ngomong Leclerc aja lah. Dia bilang dua-duanya nggak masalah. Dia dalam wawancara bilang namamu tuh pronunciation-nya seperti apa. Dia bilang mau Leclerc pakai tradisional Perancis atau mau pakai Leclerc silakan. Dia nggak pusing katanya. Jadi itu nama dia dan ini sudah 2 lomba dalam 3 seri pembuka juara dominan dari pole position bahkan Grand Slam nanti kita nyebutnya. Dia pole position, mimpin semua lap, kemudian fastest lap diambil semua oleh dia. Jadi Leclerc juara dan nanti kita lihat di klasemen semakin jauh. Perez menyelamatkan Red Bull, finish kedua. Verstappen seharusnya di peringkat 2, tapi lap ke-39 mobilnya rusak lagi, nanti kita bahas khusus. George Russell diuntungkan oleh safety car, sehingga dia di depan Lewis Hamilton, finish 34. Luar biasa untuk Mercedes. Om Bobby WA saya, Bobby Arifin. Tuh kan, Srul, hasilnya Mercedes lebih baik dari sebelumnya. Kemudian McLaren, saya cukup senang. Dua-duanya masuk dapat poin, peringkat 5 dan 6. Ricciardo, pembalap lokal dari Perth, bukan dari Melbourne. Tapi publik Australia dapat melihat dia meraih poin pertamanya tahun ini. Ocon ini diam-diam dapat poin terus ya. Diam dapat poin terus, nggak ada sensasinya, nggak ada apa-apa, tapi dapat poin terus 7 besar. Bottas sekali lagi mungkin dia happy banget tidak ada di bawah pressure-nya Mercedes sehingga konsisten sekali performanya. Gasly dapat poin lagi dan nanti yang akan kita bahas khusus Albon. Albon dapat 1 poin. Luar biasa. Saya punya teman penggemar berat Albon sejak di Red Bull. Kebetulan kemarin dia tidak bisa nonton karena sinyal jelek katanya di tempat dia ada.
Terus dia bilang, waktu itu saya bilang Albon 7, dia setengah nggak percaya. Kemudian finish nomor 10 dapat 1 poin, dan itu akan menaruh pressure nanti ke tim hijau, masuk ke siapa? Aston Martin. Jadi kalau dilihat waktunya ya, Leclerc menang 20 detik atas Perez, itu sudah dibantu beberapa kali safety car dan bendera kuning, jadi harusnya lebih jauh dari 20 detik. Mercedes masih 25-28 detik, jadi masih rata-rata setengah detik per lap, bahkan mungkin 1 detik per lap dari Ferrari, walaupun ya tim-tim lain masih di bawahnya. Nah, sekarang kita ke klasemen pembalap. Ini kita melihat 2021 Mas Dewa ya, ketika Verstappen mimpin klasemen, ketika Hamilton mimpin klasemen, dua-duanya saat mimpin klasemen tahun lalu tidak pernah sejauh ini. Ini 3 lomba, Leclerc sudah 71 poin, selisih 34 dengan Russell, selisih 38 dengan Sainz. Nanti kita bahas apa sih Sainz, kenapa. Sedangkan Verstappen baru 25 poin, 1 menang di Jeddah, 2 kali gagal finish. Hamilton di bawahnya Russell sejauh ini, selisih 9 poin. Lalu kita lihat Ocon konsisten, Norris sudah masuk 10 besar, Magnussen masih di 10 besar, dan Bottas 10 besar. Nah ini, apakah ini kita harus siap-siap nyebut Leclerc juara dunia 2022? Kita masih ada 20 lomba. Tapi ini sudah tabungan poin yang baik sekali di awal. Iya, tapi ini memang pertanyaan khusus saya. Jadi maaf nih pakai istilah yang lagi hot kali ini. Hilalnya sudah kelihatan belum nih? Mohon maaf nih. Ini kan sudah kelihatan belum tanda-tandanya? Nanti kita bahas khusus ya saya. Ya, kita lihat kalau nanti 5 lomba trennya masih seperti ini ya hilalnya udah kelihatan. Tapi ingat, ini ada catatan statistik. Dulu terakhir kali pembalap Ferrari 2012 ya, Alonso waktu itu mimpin klasemen di poin yang sama seperti ini, gagal juara dunia. Ya. Jadi masih sangat mungkin kembali. Tahun lalu di tengah musim kita bilang, oh ini Verstappen akan juara dunia, tapi dia butuh sampai lap terakhir, lomba terakhir untuk ngejar. 94, Michael Schumacher menang 4 atau 5 lomba pertama. Begitu jauh, Ayrton Senna meninggal, gak ada saingannya, tapi dia butuh sampai balapan terakhir di Adelaide, di Australia, untuk tabrakan dengan Damon Hill dan jadi juara dunia. Sehingga ini masih 20 lomba lagi, ya harapannya masih seru. Tapi seandainya tidak seru pun, ini sudah sesuatu yang beda. Ferrari kalau di atas itu ya Ferrari. Itu akan memberi nilai baru untuk F1. Karena kalau kita lihat klasemen konstruktor sekarang, jauh dah ya. Maksudnya Ferrari sudah 104 poin. Mercedes 65 ya. 65, ya Red Bull 55, hampir separuh. Ya. McLaren, ya ini sudah mulai kelihatan polanya tapi Mas Yo. Polanya ya. Ya. Alpine-nya 22, Alfa Romeo 13, Alfa Romeo. Iya. Haas 12. Haas masih 12. Ini masih cendol dawet ya antara McLaren ke bawah, tapi trennya Alpine dan McLaren ini yang mimpin papan tengah. Trennya seperti itu. Karena ya nanti kita bahas Alonso kemarin mungkin potensinya lebih baik. Kemudian Aston Martin Mas Yo, ini kan kalau dilihat dari anggaran, Aston Martin ini minimal nomor 5 mungkin. Tapi dia 0 poin dan belepotan berantakan seperti nggak ada arah. Nanti kita bahas juga. Ini masa Williams saja yang dianggap sebagai mobil paling lamban bisa dapat 1 poin, Aston Martin masih 0 setelah 3 lomba, dan ini pressure luar biasa. Untuk tim yang core-core-nya lumayan besar, anggarannya sangat besar, investasinya gila-gilaan, yaitu menjamin bahwa yang punya kaya belum tentu lebih baik. Jadi tidak sekedar mobil pembalap cepat, mobil cepat, manajemen juga memang harus kuat juga saya. Ini kan kita kayak mengelola tim basket, tim bola gitu kan, tidak hanya sekedar pemain kan. Ya, secara holistik Mas. Secara holistik. Ya, itu pengaruh sekali ya, ternyata ya. Pengaruh, dan ingat bosnya Aston Martin yang selama ini membawa Force India dan Racing Point meraih sukses, sekarang ada di Alpine. Ya. Yang saya menyebut di prediksi awal musim potensi kuda hitam, dan sekarang kayaknya yaitu bersaing ketat dengan McLaren, bahkan mungkin punya potensi sedikit lebih cepat. Tapi ya ini masih 3 lomba. Tapi kita lihat klasemen, Aston Martin
yang kita khawatirkan episode minggu lalu kalau nggak salah Mas Dewa. Jangan-jangan ini bisa juru kunci nih kalau persaingan di tengahnya seperti ini. Karena kan kalau ngelihat performanya gini ngejar 10 poin susah Mas Dewa. Haas sudah 12. Ya. Dan Alfa Tauri saya yakin dengan nanti improvement ketahanan mesinnya Honda, dia akan bisa terus menambah poin gitu. Walaupun mungkin nggak bisa banyak-banyak amat, tapi bisa terus menambah poin. Haas, saya yakin masih akan menambah poin banyak. Alfa Romeo kelihatan paling paling progresnya paling baik ya. Ya, menarik ya. Jadi Asa tadi bilang bahwa Aston Martin mengejar Haas 12 saja sulit. Ini masuk akal ya, karena memang Haas mempergunakan kesempatan di mana tim-tim sedang beradaptasi, dia sudah dapat poin-poin terus ya. Pada saat ada improve, walaupun sudah ketinggalan, tapi sudah punya pundi-pundi dia ya, seperti itu. Betul, ya? Sudah punya celengan, ya. Betul. Ini akan jadi ya benar-benar cendol dawetnya mungkin nanti ya antara Alfa Romeo sampai Aston Martin mungkin, karena mungkin McLaren dan Alpine dia akan ada di bersaing sendiri di 4-5, karena yang 3 atas ini kan mungkin nanti tengah musim sudah akan beda kelas mungkin Mas Yo ya. Saya nggak tahu nanti McLaren apakah bisa bersaing. Tapi kalau bisa bersaing ya ini siapa tahu Alpine juga bisa bersaing. Ya tapi 5 ini kayaknya sudah memisahkan diri. Jadi ini bukan papan atas, papan tengah, papan bawah, tapi 5 atas dan 5 bawah mungkin. Nanti kita akan lihatnya. Kalau dari lihat ketimpangan ini, kalau lihat dari ketimpangan semacam ini, berarti sekarang kayak Red Bull ini butuh ya Mercedes segera improve ya. Karena kalau Mercedes juga bersaing, nanti poin itu kan kayak dibagi-bagi gitu kan saya. Bukan Ferrari ya kan? Ya, betul. Sekarang ini kan Ferrari stabil, versatile istilahnya. Jadi di segala macam sirkuit dia aman. Sedangkan Mercedes masih bukan kebingungan, tapi seperti masih mencari ini mobil maunya apa sih gitu. Kayak Lewis Hamilton menyebut mobilnya ini kayak ular kobra atau ular rattlesnake. Kalau rattlesnake itu di Amerika ular yang apa namanya? Ular berik. Ular derik ya. Yang nggak bisa ditebak maunya apa gitu. Sehingga ini masih mencari-cari pola. Red Bull ketahanan, kecepatan sudah terbukti, tapi ketahanannya masih ada kendala. Nah kalau 2 ini bisa ya butuh Mercedes untuk membantu mengambil poin dari Ferrari, tapi jangan sampai Mercedes ngambil poin dari dia kan Mas Jo. Jadi yang dibutuhkan Red Bull jelas Sainz bersaing dengan Leclerc supaya Leclerc tidak melarikan diri di perebutan pembalap. Ya. Itu yang dibutuhkan. Nah, karena ya Ferrari ini sudah pesta terus ini sekarang habis lomba. Nah, kalau tadi Red Bull berharap Mercedes bisa naik untuk mengambil poinnya Ferrari tanpa mengambil poin dia. Sementara di Ferrari sendiri kan juga bahaya kalau tadi Asa bilang Sainz kalau nanti ngambil punya Leclerc. Nanti kalau memang terjadi itu pasti ya tetap ada tim order ya. Kan tim juga nggak mau 2 pembalapnya belajar dari Mercedes, Nico Rosberg dengan Hamilton beberapa tahun yang lalu ya saya. Iya, tapi Binotto setelah Australia masih bilang belum akan menerapkan tim order. Sainz masih silakan bersaing. Malah dia juga ada nada minta maafnya bahwa kita masih belum bisa memberikan yang maksimal untuk Sainz karena ada banyak faktor-faktor yang terjadi kemarin itu. Kan kontras banget 2 pembalap ini Mas Jo. Jadi kalau kita lihat di sini Leclerc Grand Slam pertama dalam karirnya, pole, menang, fastest lap, mimpin semua lap. Itu namanya Grand Slam kalau di F1. Dan Leclerc setiap 4 kali menang dalam karirnya semuanya dari pole position. Tapi baru kemarin dia benar-benar ngontrol dari awal sampai akhir. Ngontrol dengan baik ya. Dia hanya terancam waktu habis safety car restart itu yang sempat dipepet sama Verstappen. Tapi setelah itu dia check out lagi ya. Check out lagi. Nah, di sisi lain ada Sainz yang terus terang saya punya harapan tinggi untuk balapan ini. Dan waktu hari Jumat, babak latihan pertama kan Sainz tercepat. Iya. Dan Sainz sendiri bilang, weekend saya berjalan begitu baik sampai Q3, sampai sesi ketiga kualifikasi. Nah Mas Dewo sempat WA saya belum jawab karena waktu itu masih di jalan, di luar kota. Tapi kenapa, apa yang terjadi pada Sainz hari Sabtu yang itu berbuntut masalah hari Minggu? Hari Sabtu itu, jadi kadang-kadang ada kiasan atau ungkapan bahasa Inggris bilang when it rain, it pours. Jadi kalau ketika hujannya itu deras sekali. Yang terjadi pada Sainz adalah
Q3 itu dia sebenarnya lap pertamanya kualifikasi istilahnya banker lap ya, lap yang untuk mengamankan minimal hampir maksimal, nanti di menit-menit akhir kejar yang terbaik kayak gitu. Nah, saat dia mau menyelesaikan banker lap, sudah tikungan terakhir, mau melewati garis finish, bendera merah. Alonso kalau nggak salah ya. Alonso masalah sehingga kualifikasi dihentikan, sehingga lap-nya Sainz yang seharusnya mungkin aman di 5 besar itu nggak dihitung karena sudah red flag. Ya nasib kan masuk. Jadi banker lap-nya hilang. Oke, nggak masalah, masih ada 1 putaran lagi nanti di menit-menit akhir. Dia sudah siap, starternya rusak. Starter mobilnya, bukan mobilnya, starternya yang ngadat, yang nggak mau mesinnya nggak bisa dinyalakan, ya. Sehingga ketika akhirnya bisa dinyalakan, dia sudah kehilangan waktu, sehingga dia terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengejar waktu supaya tetap bisa melakukan lap kualifikasi. Ya. Yang terjadi adalah tidak bisa mengoptimalkan temperatur ban. Nah ini mungkin banyak penggemar F1 yang belum sadar. Kualifikasi F1 itu nggak sekedar keluar pit, gas, lalu dapat waktu. Enggak, ban itu harus ditreatment. Iya, sudah dipanasi pakai blanket ya, pakai selimut. Tapi ketika keluar ya, itu harus ada istilahnya cycle ya. Jadi harus dipanasi dulu ya. Dipanasi itu sangat general ya, tapi diproses dulu, diakselerasi, didinginkan untuk melewati fase bungkus atasnya itu, sehingga dia saat memulai qualifying lap temperaturnya itu optimal untuk terbaik saat digas di lap yang dikejar itu. Nah, karena dia terburu-buru, tidak ada waktu itu, dia tidak sempat melakukan cycle itu. Apalagi saat kualifikasi, Pirelli itu unik di Australia ini, dia membawa ban hard, medium, soft, tapi softnya itu 2 level di bawah medium. Makanya saat lomba hampir tidak dipakai itu ban soft. Jadi ini kayak dua level berbeda, dan walaupun sudah 2 level lebih soft, ada yang bilang butuh 2 lap pemanasan sebelum bannya itu matang untuk bisa dihajar untuk kualifikasi. Nah, Sainz hanya punya 1 lap dan 1 lapnya itu tidak ideal. Jadi dia hanya bisa meraih posisi start nomor 9. Ya. Jadi itu sulitnya kualifikasi ya. Tidak semudah on, jalan, gas, tancap gas, nggak bisa. Dia harus, pembalap-pembalap ini harus tahu bagaimana memanasi ban, bagaimana mengkondisikan bannya supaya nanti ketika qualifying optimal semua, dan saat optimal itu jangan bikin kesalahan. Ya ini apakah ini kelemahan atau keunggulan F1 sekarang, tapi itu proses yang harus dilalui semua pembalap. Ya. Oke, dia start nomor 9, masih bisa dapat banyak poin kan Mas Jo? Ya. Sebelum start, setirnya ngadat. Setirnya kan kayak komputernya ya, tombol-tombolnya itu ada yang nggak fungsi. Sehingga dia ganti setir last minute. Nah, setir yang baru ini belum disetel untuk kalibrasi startnya Sainz. Jadi pembalap ini punya kebiasaan sendiri-sendiri, jadi nanti ada tombol-tombol sequence yang harus dia jalani untuk start. Nah, setir yang baru ini katanya belum disetel, dikalibrasikan untuk dia. Akhirnya apa yang terjadi? Startnya jelek, anti-stall. Jadi kayak mau mati terus jalan lagi gitu. Nah, ini yang sudah itu dia pakai ban hard kan, karena dia di belakang dia pakai ban hard supaya ada beberapa pembalap kan yang pakai hard. Alonso pakai ban hard, Sainz, dan nanti kita yang paling penting mungkin Albon dia pakai ban hard. Nah ini bannya, dan ban ini juga butuh waktu untuk panas. Belum panas ya mungkin karena Sainz sudah dalam situasi kalut, dia harus cepat-cepat maju ke depan, apalagi waktu start dia langsung melorot ke belakang, di belakangnya Mick Schumacher itu kan. Nah peringkat 13 kalau nggak salah. Kemudian dia mencoba menyalip, bannya belum panas, melebar ke rumput, melintir, terjebak di gravel trap, dan tidak bisa jalan lagi. Ya sudah out. Ya ini apes level dewa ya ini. Iya, jadi ini apes yang paling menyakitkan ya kalau di gravel ya, karena kondisi mobil masih nyala, beda kalau kita nabrak dinding, beda kalau kita mogok, ya kan sakitnya beda. Kalau ini kan sakit sekali karena enggak. Zaman dulu kan ada Marshall yang mendorong, ingat nggak kalau Michael Schumacher dulu kan minta tolong didorong Marshall. Seharusnya nggak boleh ya, tapi ya mungkin aturan dulu dan saya lupa pastinya. Beda ya. Bisa menjelaskan nggak boleh dibantu memang. Ya itu ya
Makanya kan belakangan sebenarnya gravel trap ini banyak digantikan oleh aspal kan Mas Jo. Sehingga kalau melintir bisa kembali lagi. Tapi di Melbourne karena dia street circuit mungkin taman, jadi sehingga area runoff-nya nggak cukup sehingga harus dikasih gravel. Untuk ya nyangkut, nggak bisa melanjutkan lomba. Hingga ya ini foto yang paling representatif terhadap yang dialami oleh Sainz. Beda banget sama Leclerc yang naik ke podium dan jadi juara. Iya, ini fotografernya canggih sekali ya, ngambil sign post. Waduh, momen mahal. Ini dua Ferrari sudah kita lihat memang sementara ini kita lihat beda planet ya. Bagaimana dengan Verstappen? Kemarin itu kalau kita lihat sebelum balapan aja udah hidungnya dilepas. Kemudian saya sebagai awam juga ada apa sih mobil ini, gitu kan? Ya, Verstappen tidak dijelaskan itu kenapa, tapi pasti ada kaitannya dengan suspensi atau hidrolik. Ingat dia pakai pull rod yang di bawah begini, sehingga banyak suspensinya di bagian bawah, atau mungkin sistem hidrolik yang di depan. Tidak dibilang apa, tapi memang ada masalah katanya sebelum start sehingga harus dibetulin. Tapi yang mengakibatkan dia tidak bisa finish kan bukan itu, katanya fuel system. Wah, ini berarti sama kayak Bahrain, fuel system beda. Kalau di Bahrain itu masalahnya adalah fuel pump yang ada di dasar tangki. Kalau ini saluran bensinnya bocor katanya, sehingga harus cepat-cepat dimatikan sebelum terbakar lebih parah lagi. Nah itu tragisnya. Verstappen ini kan walaupun dia mungkin nggak bisa menang, tapi dia satu-satunya yang bisa mengganggu Leclerc kemarin. Ya. Dilihat di foto ini kan dia terus mencoba maksimal. Dia bilang saat qualifying pun saya nggak happy dengan mobil ini, tapi dia mampu terus berjuang untuk ngejar kemenangan. Siapa tahu Leclerc bikin kesalahan, siapa tahu ada situasi yang menguntungkan. Kan juara dunia berpikirnya harus kayak gitu, maksimal terus. Pantang menyerah. Ya, tapi ya lap ke-39 ya harus ada pemadam untuk mematikan api yang ada katanya bahan bakarnya bocor. Jadi ini masih hari Senin. Hari ini katanya mungkin baru berangkat ke Jepang mesinnya untuk dianalisis. Jadi mungkin kita hari ini atau besok akan ada penjelasan masalah apa. Yang jelas untuk Verstappen kalau ingin juara dunia ya hal-hal seperti ini sudah tidak boleh terulang lagi. Dia sudah hilang 2 lomba. Ya. Udah hilang 2 lomba. Kan menyedihkan sekali. Ya. Ini kalau maaf saya lihat soal Marshall ini kan berbeda dengan zaman-zaman dulu ya, karena mesin kebakar bisa diganti aja santai. Sekarang kan ada budget cap-nya kan, mesin harus disayang-sayang kan. Sampai kita lihat kemarin Vettel sampai narik-narik Marshall, ayo tolong disemprotin. Kayak ini juga narik-narik kan. Nah, saya lihat kan kenapa tidak ada otomatis ya kalau ada mobil yang seperti ini langsung disemprot aja kan, kasihan kalau sampai ganti mesin. Itu kan penalti begitu kan. Betul. Ya, seharusnya ada sistem di dalam kokpit yang kalau kebakaran dia bisa membantu meminimalisir risiko kebakaran. Tapi untuk yang di belakang sini kan nggak ada. Jadi memang harus ketika berhenti harus dibantu oleh Marshall. Iya, maksud pakai hidran kan kasihan. Nanti tambah berat mobilnya. Ya, yang jelas ya ini belum ada penjelasan apakah mesinnya akan dikorbankan. Dan kalau itu terjadi berarti akan jadi masalah bagi Red Bull di tengah atau akhir musim nanti, ngambil penaltinya kapan kayak Hamilton tahun lalu. Nah ini yang penggemar Red Bull juga harus mulai was-was ini, walaupun baru 3 lomba ya, baru 3 lomba, baru 10% lebih dikit, tapi ada tren mengkhawatirkan dari Red Bull yang sangat berbeda dengan Mercedes. Yang satu kesulitan cari kecepatan, yang satu kesulitan ketahanan. Ini ironis ya, 2 tim yang tahun lalu bersaing berebut juara dunia di awal 2022 masalahnya masalah semua dan beda masalahnya. Masalahnya. Ya oke. Nanti Red Bull silakan konsultasi ke Dr. Boyga ya biar lebih tahan lagi. Ini ada pertanyaan menarik pertanyaan menarik menggelitik. Waktu Perez sempat ada masalah apa dengan mobilnya? Dia kan trauma. Oh iya. Ya kan dia trauma kan. Pada saat melihat itu apa yang kamu rasakan, Kasihan atau iya ya? Kan harus diingat di Bahrain kan seperti itu kejadiannya. Habis Verstappen, lalu Perez kan di lap terakhir masalah yang sama. Sehingga wajar kalau Perez ketika melihat mobilnya Verstappen parkir di sebelah, dia nanya, ada apa dengan mobil itu? Nah, tapi jawabannya Red Bull bilang, udah, itu tidak ada kaitannya dengan mobil kita. Kamu jalan terus saja. Ini
kan menurut saya humanis ya. Saya waduh ini mahal ini, kata-kata ini mahal sekali dalam ketegangan yang sangat tinggi gitu kan. Ya karena kan di Bahrain setelah Verstappen, Perez bermasalah, sehingga sangat manusiawi kalau dia tanya ada apa dengan mobil Verstappen. Tapi jawabannya Red Bull juga dingin juga. Udah itu nggak ada kaitannya dengan mobil kita, kamu jalan terus saja kayak gitu. Ya, untung Perez tahun ini awal musim langsung on ya, langsung tune in sehingga hampir menang di Saudi kalau nggak kena safety car. Kemudian di sini ketika Verstappen nggak ada, dia bisa ngambil alih posisi Verstappen itu. Nah ini yang dibutuhkan pembalap kedua kan. Dalam Red Bull kan jelas 1-2. Ferrari mungkin belum tentu jelas 1-2. Mercedes saja nggak jelas 1-2 atau bukan. Tapi di Red Bull 1-2-nya jelas, dan nomor 2-nya sekarang bisa mengisi kekosongan kalau ketika pembalap utamanya bermasalah. Jadi ini Checo Perez awal musim yang mengesankan. Dan kalau ngelihat di Jeddah nanti kalau ada sirkuit-sirkuit yang cepat-cepat, dia bisa jadi pesaing hebat untuk Verstappen. Ya, dan kita juga jangan kaget kalau nanti pembalap kedua memang bisa jadi nomor 1 kalau yang pertama selalu bermasalah atau sial juga, kita nggak tahu juga. Ya. Nah, saat ini Mercedes tadi Om Bobi bilang kemarin bahwa Mercedes akan ada kenaikan, kemudian improve-nya bagus sekali dan lain sebagainya. Kalau di mata Asa gimana saya dengan Mercedes kemarin? Luar biasa ya, dia bisa memaksimalkan segala kesempatan yang ada. Setelah kualifikasi, Russell aja bilang mobil kami ini tercepat kelima katanya. Setelah Ferrari, Red Bull, McLaren, dan Alpine. Kita ini tercepat kelima. Tapi saat lomba, mereka finish 3 dan 4. Jadi mampu memaksimalkan segala kesempatan dan peluang yang ada. Kalau dilihat saat, mungkin teman-teman yang lihat babak latihan, kualifikasi nggak terlalu kelihatan, tapi kalau babak latihan kelihatan banget. Yang dimaksud Hamilton mobilnya seperti ular yang nggak bisa ditebak itu kelihatan banget. Kalau kita ngelihat kameranya Hamilton, mobil kayak nggak mau belok. Mobil kayak nggak mau belok, kayak nggak mau nurut. Karena problemnya kan dia kan masih porpoising, sehingga mobil itu harus ditinggikan sehingga kompromi setelannya itu suspensi, sayap depan, sayap belakang yang mempengaruhi handling itu berubah semua. Nah itu yang mempersulit mereka mengejar waktu, dan selisih waktunya saat kualifikasi kan hampir 1 detik di belakang Ferrari. Hampir 1 detik. Itu kalau kemarin tidak ada safety car sama sekali, itu selisihnya berapa itu? 1 detik kali 58 lap, 1 menit kan? Kemarin kan finish, iya, bisa hampir di overlap itu, hampir di overlap. Nah ini mereka tidak menutupi, bilang kita masih harus mencari solusinya. Untungnya ya tadi 2 pembalapnya bisa memaksimalkan peluang. Hamilton kelas yang kita tahu, walaupun di Jeddah mungkin agak kurang form ya, tapi Russell mampu menjadi pembalap Mercedes yang solid, bisa dan tenang. Mungkin Mercedes kemarin khawatir juga, kalau kita perhatikan di awal lomba, Red Bull cepat di awal pakai ban medium, tapi kemudian melan kan, sehingga bisa ditempel lagi oleh Mercedes. Jadi ketika pakai ban hard memang agak beda, tapi Russell diingetin waktu dia dikejar oleh Perez itu, jangan tarung dengan Perez, itu bukan lawanmu, hemat banmu kayak gitu. Dia nggak suka dengar saran itu, tapi pada akhirnya ketika akhirnya disalip oleh Perez kan juga nggak terlalu melawan juga, karena yang penting bagaimana aman sampai finish. Untuk situasi kayak gini kan lebih baik aman sampai finish daripada cari perkara seperti itu. Dan itu buah hasilnya kan Russell sekarang, siapa yang percaya dia peringkat 2 klasemen pembalap. Nah, ini pertanyaannya saya. Pertanyaan mana casual seperti saya kan bebas gitu. Saya juga berpikir ini Hamilton kalau tidak bisa bangkit tahun ini, menurut saya berat. Karena apa? Siapa tahu ini juara dunianya adalah Leclerc-nya semakin kuat tahun depan. Kalau Max Verstappen sudah merasakan juara dunia juga semakin kuat. Sementara ini pembalap kedua dia, ini juga selalu perform bagus dan ini ancaman. Nah, saya melihat bagaimana kedua mentalitasnya lah kalau melihat kemarin dengan omongan Lewis Hamilton yang posisiku hilang, mengambil posisiku dan sebagainya. Ini Asa melihat bagaimana saya? Jadi omongannya Hamilton adalah you guys put me in a difficult situation. Kalian menempatkanku pada posisi yang sulit gitu. Nah, ini awal reaksi kita kan langsung minta tim order, minta dikasih di depannya Russell ya. Tapi setelah lomba Hamilton mengklarifikasi, dia bilang bahwa waktu itu mesinnya agak overheat
sehingga dia harus memanage. Saya nggak tahu apakah itu jawaban diplomatis atau kalimat bersayap. Ketika dia bilang Anda menempatkan saya di tempat yang sulit, itu kalimat bersayap atau tidak saya nggak tahu. Itu urusan internal Mercedes. Yang jelas buat Mercedes kan siapa yang di depan nggak masalah karena poinnya kan konstruktornya kan sama saja. Dan kemarin Mercedes meraih poin terbanyak di Melbourne kan 27 poin. Sedangkan Ferrari 26 poin. Sehingga ya jangan ambil risiko gitu. Sama seperti McLaren di belakangnya juga bilang Ricciardo diingatkan untuk sensible, untuk berpikirlah dengan baik. Jadi jangan saling mengganggu. Ini awal musim, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya, nanti situasi akan tertata dengan sendirinya di pertengahan musim atau mendekati akhir musim. Tapi ini awal yang baik untuk George Russell, walaupun mungkin dia pindah ke McLaren, ke Mercedes di saat mobilnya tidak dominan, tapi dia mampu menunjukkan kualitas dan podium pertamanya bersama Mercedes di lombanya yang ke-63 sesuai dengan nomor mobilnya. Nah ini selamat untuk Russell ya, yang kita tunggu kemenangan pertamanya tahun ini kan Sainz, Russell, mungkin Norris yang kita tunggu untuk meraih kemenangan pertama tahun ini. Tapi ya pasti akan makin beban bagi Hamilton untuk apa ya aku ini juara dunia 7 kali. Jadi tetap memang harus minta disayang-sayang terus ya saya. Ini McLaren sendiri kalau kita lihat memang antusias penonton di sana ya, karena ada pembalap lokal walaupun bukan lokal Melbourne, tetapi kan kita lihat topi orange itu kemana-mana kan kemarin ini. Nah McLaren sendiri kalau setelah istilahnya Asa, kemungkinan ada nggak ini mobil ini bisa dikembangkan lagi? Kan kalau lihat dari 2 balapan sebelumnya ini kan kemarin lumayan keren sekali gitu kan. Ya, ini juga jadi pertanyaan terbesar McLaren setelah lomba. Kedua pembalapnya Ricciardo sama Norris, jawabannya kurang lebih sama. Norris yang paling jelas jawabnya, mobil ini sama persis dengan di Bahrain. Belum sempat ada update besar, belum sempat ada perubahan signifikan. Jadi kenapa performa McLaren bisa begitu bagus di Melbourne, itu 80% karena sirkuitnya cocok dengan kami, dia bilang. Bukan karena mobilnya. 80% karena sirkuit. Mobilnya sama dengan di Bahrain, jadi mereka juga heran kok bisa sebaik ini. Bahkan saat qualifying punya peluang di depan Mercedes, tapi saat lomba Norris dan Ricciardo mengakui kalau race pace-nya Mercedes lebih baik daripada kita. Jadi kita juga nggak akan bisa ganggu Mercedes. Tapi ini sudah hasil terbaik yang mereka bisa dapatkan. Peringkat 5 dan 6, poinnya udah langsung banyak lagi. Ricciardo sudah bisa dapat poin. Sehingga ya kalau orang bilang disyukuri ya Mas Dewa, nggak minta lebih, tapi juga jangan sampai lebih buruk. Yang penting awal yang baik. Karena mobilnya masih sama. Ya mungkin nanti ketika habis ini kan ke Eropa, Eropa, Amerika, Eropa lagi. Tapi mungkin nanti ketika di Eropa sudah ada update dan di sirkuit tradisional itu kita bisa lebih tahu peta kekuatannya seperti apa. Tapi ya sebagai penggemar McLaren ya lega lah, minimal tim ini kayaknya bisa melepaskan diri dari cendol dawet walaupun harus bersaing dengan Alpine. Mungkin peringkat 3 konstruktor berat buat McLaren, tapi peringkat 4 masih sangat bisa. Ya itulah pesannya bos tim itu kan, kumpulkan poin karena THR-mu ya berasal dari poin gitu kan. Jadi, jangan dibuang sia-sia gitu kan. Nah, kalau kita lihat McLaren kemarin oke, kemudian juga menurut saya Haas yang harusnya lebih bagus dari Williams juga ternyata kurang oke. Williams sendiri yang malah di luar dugaan kita melihat William bisa melakukan pesta walaupun 1 poin. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Dani Kennedy, tanyain Mas Asa dong. Ini Albon nggak ganti-ganti ban ini, apakah ada kayak semacam sanksi atau apa dari Formula One karena ini berkaitan dengan keamanan dan lain sebagainya. Sebenarnya aturan pit stop itu belum tentu berkaitan dengan keamanan, karena dulu ada periode era di mana F1 tidak ada pit stop ganti ban. Jadi ada aturan menyebutkan mandatory pit stop, harus melakukan minimal 1 kali pit stop. Alasannya untuk strategi lomba jadi tontonan, bukan melulu untuk keselamatan. Walaupun aturan itu juga berkali-kali dieksploitasi, yang paling mencolok, saya ingat banget dulu di Inggris, zaman Michael Schumacher, 2000 kalau nggak salah, dia masuk pit
dan finish di jalur pit untuk meraih kemenangan. Dulu juga pernah seperti itu. Nah, sekarang mungkin udah nggak boleh seperti itu. Nanti saya cek lagi aturannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya buku aturan lebih clear bisa menjelaskan kejadiannya Michael Schumacher dulu itu. Tapi kenapa Albon kemarin tidak pit stop? Ya karena Williams benar-benar bermain menyesuaikan dengan situasi. Satu, dia didiskualifikasi dari qualifying, harus minta izin untuk ikut start. Sehingga dia start paling belakang. Kenapa dia didiskualifikasi? Karena saat qualifying, bahan bakarnya tidak cukup untuk diambil sampel. Seperti kasusnya Vettel Aston Martin tahun lalu. Ya. Sehingga didiskualifikasi, start paling belakang. Kalau start paling belakang itu kan nothing tulus, Mas Yo. Sehingga mau yang penting finish dulu, anggap aja ini nguji mobil, ketahanan, nyoba-nyoba setelan atau apa. Berharap banyak safety car, ya toh? Berharap banyak safety car. Jadi start pakai ban hard yang ternyata memang awet banget di Melbourne. Tim-tim lain juga memakainya 40 lap lebih semua. Nah, Albon memakai ban hard itu terus dengan tenang, ya taruh sedikit-sedikit, tapi dia tidak cari-cari perkara. Kemudian ketika ada safety car, ketika apa tidak perlu pit stop, loh posisiku kok maju. Kemudian ada kendala, loh kok aku peringkat 7. Yeah. Tanpa pit stop dia peringkat 7, dan karena ban hard ini awet dan makin lama makin mateng, makin enak dipakainya. Dia bilang 25 lap terakhirnya sebelum pit stop itu kayak kualifikasi terus katanya. Dia nge-push terus. Karena pertimbangannya waktu itu dia pasti kehilangan peringkat 7. Dia nggak mungkin finish peringkat 7. Pasti kalah. Tapi masih bisa nggak dapat poin. Jadi yang dilakukan timnya adalah ngitung kalau dia pit stop sebelum lap terakhir, itu dia keluar di depannya siapa. Itu yang harus dia hitung kan. Dan ternyata dia mampu melakukan 25 lap kualifikasi itu secara maksimal, sehingga ketika dia pit stop, walaupun pit stopnya belepotan sebenarnya, ban depannya itu kan sempat terlambat 1 itu. Agak telat 1 detik itu pit stopnya, tapi dia mampu keluar di peringkat 10. Dan karena dia pit stop terakhir itu langsung pakai ban soft, kan aturannya adalah harus menggunakan 2 ban yang berbeda saat lomba. Terserah mau hard medium, hard soft, soft medium, terserah. Yang lain kan rata-rata medium hard atau hard medium. Nah, ini dia pakai hard sampai lap 57, pit stop, ganti soft. Sehingga dia lap 58-nya itu bisa ya seoptimal mungkin yang dia bisa lakukan dengan ban itu gitu. Sehingga dia mampu finish di peringkat 10 dan dapat 1 poin. Apapun ini hasil luar biasa untuk Williams ya, karena ada tanda-tanda ini mobil paling lambat tahun ini, tapi sekarang sudah posisinya di depannya Aston Martin. Sehingga seperti Mas Dewo bilang, enak ngikuti tim papan kecil, kalau dapat 1 poin kayak juara. Nggak stres. Nggak stres. Tapi beda dengan tadi kalau lihat dengan Alonso ya, setelah ganti ban soft malah keteteran saya. Seharusnya pakai ban soft dia kan lebih medium, pakai medium seharusnya dia lebih bagus. Ternyata setelah ganti medium kan dia enggak juga sih. Ya itu dia. Sekali lagi ban tahun ini baru 18 inci, konstruksinya beda banget dengan 13 inci puluhan tahun sebelumnya. Sehingga karakter-karakter ban ini mungkin tiap mobil belum menemukan sweet spot-nya. Nah, Red Bull misalnya ketika pakai ban medium kan ketika graining, ketika mulai terkikis, catatan waktunya hilangnya lumayan banyak itu sebelum pit stop. Nah, Alonso ini strateginya sebenarnya bagus, dia start pakai hard dan mampu kompetitif dengan ban hard itu, lalu berharap 1 kali pit stop pakai medium, tapi ternyata ban mediumnya performanya tidak sesuai yang dia harapkan, sehingga untuk alasan mungkin safety atau supaya finishnya aman ya ganti ban lagi seperti itu. Nah, sekali lagi ban ini masih belum semua masih agak kebingungan dengan mobil masing-masing karena regulasi yang sangat baru ini. Sehingga mungkin kita boros ban atau tidak itu masih prioritas kesekian. Yang utama sekarang tidak rusak, porpoisingnya kita handle, arah pengembangannya kemana, nurunkan bobot mobil, mungkin prioritasnya masih belum ke fine tuning, mencari hal-hal kecil yang membuat bannya bisa optimal. Optimal, ya. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin memang cukup menarik dengan Aston Martin yang waktu Stroll bagaimana bisa menahan
Gasly, kemudian ada beberapa pembalap di belakangnya, cukup menarik sekali kalau itu channel dawetnya sudah kelihatan sekali jadi hiburan tersendiri. Catatan Mas Jo, kita sekarang melihat mobil-mobil F1 bisa bersebelahan, bertiga gini dengan lebih tenang dari dulu kan Mas Jo? Oh iya. Jadi bisa 2, bisa 3, lalu kereta-keretaannya itu lebih rapat, nggak kayak dulu harus jaga jarak, karena kalau terlalu dekat mobilnya nggak stabil. Nah sekarang bisa deket-deketan terus, bisa 0,2, 0,3 sering banget kemarin. Sedangkan dulu kan kalau 0,5 langsung mundur dikit kayak gitu. Nah ini yang sejauh ini saya lihat mungkin regulasi baru F1 dengan ground effect, dengan aerodinamika di bawah mobil, kayaknya mampu memberikan show yang lebih baik. Ya, oke. Dan kemarin juga kejadian Stroll tabrakan dengan William, waktu itu kan juga kelihatan sekali kalau Stroll ini kan sering jalan-jalan ke Indonesia, jadi spionnya mak-mak yang biasa harusnya melihat ke belakang tapi malah dilihatin untuk wajahnya. Kalau mak-mak naik motor kan gitu kan, spion hanya untuk wajah dia kan. Jadi waktu dia disalib nggak tahu, akhirnya hancur-hancuran pada saat kualifikasi. Saat ini cukup menarik juga, semalam kita lihat Mick Schumacher ternyata sudah bisa mengungguli Kevin, tetapi ternyata nggak dapat poin, tapi sudah bisa mengungguli semalam ya kan. Ini catatan khusus untuk Mick Schumacher. Tahun lalu dia praktis mungkin tarung hanya di Hungaria, Mas. Ya. Jadi sulit dipercaya di F1 ini kita bisa menjalani satu musim tanpa belajar bertarung. Jadi kalau petinju dia hanya shadow boxing aja. sama Mazepin tahun lalu kan nggak ada musuhnya kan, di belakang terus nggak ada musuhnya. Tapi tahun ini dia ikut kecampur di candol dawet itu, sehingga kasihan buat Mick Schumacher. Mungkin tahun ini dia baru dapat full experience kuliah face to face ya, bukan kuliah virtual. Jadi dia benar-benar bisa campur tarung, karakternya pembalap ini seperti apa. Saya kalau posisi seperti ini gimana harus nyimpen di RS, kapan harus nyalip, kapan harus jaga jarak. Ya mungkin Mick Schumacher baru tahun ini menjalani sekolah itu. Tahun lalu dia ya benar-benar kayak shadow boxing aja, tinju-tinju sendiri aja. Betul, dan beberapa kali melakukan kesalahan melebar dan sebagainya ya kan. Sementara pembalap baru Zhou bacanya apa ya? Zhou Guanyu ya. Ya, Zhou Guanyu selalu lebih baik dari dia juga. Nah, kita kan ini juga beban bagi dia juga gitu kan. Tapi ini menarik untuk pembelajaran yang sesungguhnya di tahun ini ya saya. Ya. Jadi ya, tahun kuliahnya Mick Schumacher sekarang ini. Gitu. Tahun ini ya. Asal ada tambahan lagi, Sang? Ya, catatan khusus mungkin Valtteri Bottas ya dapat poin. Kebetulan dia juga cyclist dan saya dapat informasi ternyata Valtteri Bottas ikut Strava, Mas Dewo. Ikut kayak training aplikasinya sepeda. Dia pagi sebelum lomba, hari Minggu pagi itu, kan lombanya agak sore ya, dia gowes 30 kilo di Melbourne. Dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam, 1 jam 30 kilo. Ini jadi, keuntungannya dia ikut Alfa Romeo. Kalau di Mercedes sudah dimarah-marahin mungkin ya? Nggak tahu, mungkin itu alasannya dia lebih menikmati hidup. Dan sebagai catatan, minggu lalu sebelum ke Australia, ini ada yang nangkap punya foto luar biasa. Ini Valtteri Bottas, Mas Dewo. Ya. Yang sedang memotret. Yang dipotret ini adalah Tiffany Cromwell. Ini pasangannya. Orang Australia, pembalap World Tour asal Australia, sedang balapan di Belgia di Tour of Flanders. Saya kebetulan pernah ke situ tahun 2015, jalannya batu-batu seperti ini. Nah, ini Bottas moto pacarnya di Belgia, kemudian terbang ke Australia untuk balapan F1. Kayaknya Bottas sangat menikmati hidup ini sekarang. Dan poin terus ya. Dan poin ya, maksudnya sangat menikmati hidup, sehingga jangan kaget kalau tahun ini dia, ya mungkin kita akan melihat Bottas yang lebih segar lah, yang kalau dulu kan kayak depresi terus kayak gitu di belakang Hamilton. Nah ini dia lebih kelihatan sebagai ya karakter manusianya kelihatan lebih manusiawi kayak gitu kan kalau kita lihat. Iya. Lihat betul ini Bottas. Iya, terus di captionnya Bottas motret. Bayangin dia harus keliling terus itu ngejari pacarnya. Kan ini balap sepedanya hampir 200 kilo kalau yang perempuan. Ya. Dia harus keliling untuk moto-moto, kemudian setelah selesai dia terbang ke Australia untuk balapan. Hari Minggu sebelum balapan dia gowes dulu 30 kilo. Nah, ya inilah mungkin juga manusiawi ya. Semakin tua orang kan semakin pengennya ada kebebasan, tekanan dikurangi. Sehingga waktu muda memang kita harus kerja keras supaya punya tabungan. Nah, itu seperti itu kan. Iya kan, jangan kaya dengan cara singkat. Asal ada tambahan lagi, Sa? Ya, jadi sekali lagi kembali ke Ferrari sebagai penutup. Mohon maaf.
sebagai penutup, karena Leclerc juara terus, pimpin klasemen, Ferrari pimpin klasemen, sehingga balapan setelah ini adalah di Imola, Mas Yo, tanggal 22 April, di dekat markas Ferrari. Kalau penontonnya normal, kita bisa bayangin merahnya seperti apa lomba berikutnya. Sirkuitnya secara tradisional kurang menarik untuk salip-menyalip, karena meliuk-liuk dan lain-lain, tapi itu sirkuit yang bisa menunjukkan kepada kita peta kekuatan F1 lebih baik. Dan beberapa tim mungkin, khususnya papan atas, mungkin sudah akan membawa update-update. Ferrari katanya mau update mesin di situ. Nah, ini kita akan lihat peta kekuatannya akan lebih clear setelah 4 lomba. Jadi mungkin nanti setelah 5 atau 6 lomba, ketika ada jeda seminggu antara 2 minggu antara lomba, mungkin ada 1 episode kita bisa buat untuk bedah peta kekuatan mungkin, Mas Yo. Ya, oke. Jadi F1-mania seperti Asa sampaikan tadi, kembali ke Eropa berarti jangan kaget kalau banyak mobil yang akan improve karena memang dekat dengan markas mereka. Sekali lagi terima kasih, Asa, terima kasih, Sa. Terima kasih, Mas Yo. Ya, kalau teman katanya nggak apa-apa, kita soal kuota nggak ada masalah, mau 2 jam saya dengerin, tapi ya sekali lagi karena Asa juga sibuk sekali teman-teman. Nanti kalau kita sampai 2 jam 3 jam nanti sudah masuk ngabuburit kita, nanti bukan podcast main balap gitu. Yeah. Baik, F1-mania, jaga kesehatan, tetap puasa, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Asa terima kasih, teman-teman di belakang Asa terima kasih. Untuk semuanya, kita ketemu lagi dan salam.